Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang dua masalah satu tema. Di sini ada dua masalah. Yang pertama yaitu gradien garis singgung dan kedua adalah kecepatan sesaat. Nanti dalam konsep penyelesaiannya memiliki konsep penyelesaian yang sama. Langsung saja kita awali dari sebuah gambar. Di sini ada koordinat kartesius, sumbu x, sumbu y, ada sebuah kurva. Terus ada titik P sama Q. P-nya titik koordinatnya C, Fc, dan Q-nya C plus H, Fc plus H. Ini ya. Terus antara dua titik ini ditarik, maka akan terbentuk sebuah garis yang melalui titik PV. Nah, dari garis ini maka tentu mempunyai kemiringan atau gradien. Nah, masih ingat rumusnya untuk mencari gradien melalui dua titik? Ini atau lebih familiarnya mungkin untuk mencari gradien melalui dua titik Y2 min Y1 per X2 min X1. Kalau di sini Y2-nya Fc plus H, terus Y1-nya Fc, X2-nya C plus H, terus X1-nya C. Nah, di sini H dari mana? Hanya dari X2 min X1 ya, X2-nya tadi C plus H dikurangi dengan C. Berarti nanti akan hasilnya H. Terus coba perhatikan ketika Q-nya mendekati P, menuju P melalui suatu kurva, maka hanya akan semakin kecil. Nah, kalau dalam limit berarti hanya menuju 0. Nah, sehingga nantinya akan terdapat sebuah garis singgung di suatu titik di sini. Nah, bagaimana caranya untuk mencari gradien dari garis singgung di sini? Nah, kita bisa mencari gradien garis singgung dari gradien yang sudah ada ini. Dari gradien garis PQ ini. Jadi untuk mencari gradien ini ya, garis singgung kurva Y sama dengan Fx. Jadi misalkan ini grafik fungsinya ini Fx pada titik P, C, Fc ya. Karena di sini garis singgung berarti kan menyinggung di suatu titik. Nah, titiknya misalkan P di sini C, Fc. Garis singgung melalui P dengan kemiringan gradiennya berapa lah. Maka untuk mencari gradien dari garis singgung di sini di titik P bisa dirumuskan dengan seperti ini. Nah, limit H mendekati 0 untuk gradien yang awal. Garis PQ ini Fc plus H dikurangi Fc per H. Dengan catatan limit ini ada dan bukan tak hingga atau minus tak hingga. Dan juga bisa diilustrasikan supaya lebih paham. Mari kita coba bersama menggunakan GeoGebra ini ya. Semuanya bisa mencoba. GeoGebra diketikkan saja. Coba saya ulangi supaya semuanya bisa mempraktekkan. GeoGebra.org. Terus klik resort. Terus klik di setnya gradien. Enter, maka akan didapatkan di sini di activity ini turunan sebagai gradien garis singgung. Nah, di sini kan ada dua titik A sama B. Nah, kalau di sana tadi P, Q. Di sini delta X, kalau di sana tadi pakai H. Coba kita perhatikan ketika B, titik B ini mendekati titik A melalui suatu kurva. Coba dilihat delta X-nya semakin kecil. Nah, ketika mendekati menuju 0 maka akan terbentuk sebuah garis singgung. Nah, jadi begitu ilustrasinya. Maka untuk mencari gradien garis singgung bisa didekati dari gradien yang sudah ada yang awal ini. Ketika limit delta X-nya menuju 0. Kalau di sana tadi hanya yang menuju 0. Gitu. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, carilah kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat di titik 2,4. Kalau digambar grafik fungsinya seperti ini ya, Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat, titiknya di sini ya, 2,4. Jadi ketika X-nya 2, Y-nya 4. Maka kemiringan garis singgung bisa dicari seperti ini. Karena kita sudah tahu rumusnya tadi ya. Gradien garis singgung sama dengan limit H mendekati 0, F2 plus H dikurangi F2 per H. Duanya ini dari mana? Yang X-nya. Kalau di sana tadi yang C ya. Duanya ini. Nah, nilai X-nya. Maka F2 plus H dikurangi F2 per H.
Terus 2 plus H ini disubstitusikan ke rumus fungsinya yaitu X kuadrat. Jadinya 2 plus H dikuadratkan. Ini juga 2 dikuadratkan. Per H. Terus dikuadratkan ya. 2 kuadrat 4. Terus 2 kali 2 kali H 4H plus H kuadrat dikurangi 2 kuadrat 4. Perhatikan 4 dikurangi 4. 0 habis. Tinggal limit H mendekati 0 4H plus H kuadrat per H. Di sini sama-sama ada hanya ya, maka bisa dicoret. Nah, bisa juga langsung dicoret, bisa juga dikeluarkan hanya dulu ini. Hanya dikeluarkan sehingga bisa dicoret. Nah, sehingga penyebutnya sudah tidak ada hanya lagi, maka sudah bisa disubstitusikan karena penyebutnya sudah tidak 0 lagi. Terus limit H mendekati 0, 4 plus H hanya diganti 0, 4 ditambah 0 sama dengan 4. Maka di sini gradien garis singgung atau kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat di titik 2,4 adalah 4. Paham ya? Terus lanjut ke contoh 2. Di sini tidak hanya mencari gradien saja, tetapi mencari persamaan garis singgung. Nah, karena yang dicari persamaan garis singgung, maka harus dicari dulu gradien garis singgungnya. Caranya sama dengan yang contoh 1 untuk mencari gradiennya ya. Di sini kurvanya Y sama dengan 1 per X, terus titiknya 2, setengah. Caranya sama dengan yang nomor 1 tadi, dan didapat gradiennya negatif 1 per 4. Nah, ketika sudah didapat gradiennya sama dengan negatif 1 per 4, maka disubstitusikan ke persamaan garis singgung. Masih ingat ya rumusnya persamaan garis singgung atau persamaan garis yang melalui satu titik. Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Di sini ada Y1, ada X1. Lah, Y1, X1-nya di mana? Ini di titiknya ini. Salah satu titik. Duanya ini X1, setengahnya ini Y1. Selalu ya titik itu X, Y. Karena koordinat kartesius sungguhnya. Jadi Y min Y1, Y dikurangi setengah. Karena Y1-nya setengah. M-nya, gradiennya negatif 1 per 4. X-nya X dikurangi X1-nya berapa? 2. Nah, setelah itu dikalikan negatif 1 per 4 kalikan X, negatif 1 per 4 X, negatif 1 per 4 kalikan negatif 2, plus setengah ya, negatif kali negatif positif, terus negatif setengahnya di sini pindah ruas ke kanan, jadi plus setengah. Yaitu Y sama dengan negatif 1 per 4 X, setengah ditambah setengah sama dengan 1. Sehingga didapat persamaan garis singgungnya di sini. Ini ya, sama dengan Y sama dengan negatif 1 per 4X plus 1. Lanjut ke kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kita ada sebuah ini. Ilustrasinya, Sony mengendarai mobil dari kota A ke kota B yang berjarak 100 km. Pengendaranya selama 2 jam. Kira-kira berapakah kecepatan rata-rata Sony mengendarai mobil dalam perjalanan tersebut? Dari kota A ke kota B. Nah, masih ingat ya, rumusnya kecepatan rata-rata yaitu jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Jarak tempuhnya berapa? 100 km. Waktu tempuhnya berapa? 2 jam. Maka kecepatan rata-ratanya tinggal dibagi 100 dibagi 2 yaitu 50 km per jam. Terus jika kasus di atas kita ilustrasikan seperti pada gambar di sini ya, maka secara matematis kecepatan rata-rata dapat dirumuskan dengan di sini ya. Posisi akhir tadi ya, Fc plus H dikurangi Fc. Nah, awalnya per H, gitu ya. Jadi jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Hanya ini waktunya. Terus apa hubungannya kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat? Kita lanjut ke contoh berikutnya supaya lebih paham. Contoh lain dulu, sebuah benda dijatuhkan dalam ruang hampa udara. Percobaan menunjukkan bahwa apabila memulai dari keadaan diam, maka benda A jatuh sejauh 16 t kuadrat. Dijatuhkan dari keadaan diam, berarti jatuh bebas ini ya. Mulai dari kecepatannya 0. Benda A jatuh sejauh 16 t kuadrat meter dalam t detik. Jadi benda jatuh sejauh 16 meter pada detik pertama ya. Pada detik pertama berarti t-nya sama dengan 1. Nah, jadi 16 meter. Dan 64 meter pada detik kedua. Nah, t-nya 2, jadi 2 kuadrat 4 kali 16, 64 meter pada detik kedua. Kalau detik ketiga bisa dihitung sendiri, t-nya berarti nanti 3 gitu ya, dan seterusnya.
Berarti nanti untuk semakin lama maka kecepatannya akan semakin cepat, semakin besar, dan jaraknya jatuhnya juga akan semakin jauh. Gitu ya logikanya ya. Kecepatan rata-ratanya seperti rumus yang tadi ya. Sama, kita menghitung kecepatan rata-ratanya dalam waktu yang lebih singkat. Misalkan T awalnya 1 detik, T akhirnya 2 detik. Maka bisa dicari ya. Ini posisinya, posisi pada waktu 2 detik, terus dikurangi posisi pada waktu 1 detik, pada waktu detik pertama itu ya jatuhnya. Terus dibagi dengan waktunya, waktu tempuhnya. 1 detik ke 2 detik ada 1 detik gitu ya, 2 dikurangi 1, sehingga hasilnya 48 meter per detik. Demikian pula untuk 1 detik sampai 1,5 detik, berapa kecepatan rata-ratanya? Nanti 40 meter per detik. Bisa dimasukkan rumus ini ya. Terus 1 detik sampai 1,1 detik, 33,6 meter per detik. Terus 1 detik sampai 1,01 detik, 32,16 meter per detik. Coba perhatikan, semakin kecil waktunya, semakin singkat waktunya, 1 detik sampai 1,01 detik. Atau bisa dicoba 1 detik sampai 1,0001 detik. Nah, nanti akan hasilnya secara intuitif kita bisa mengetahui bahwa di sini hasilnya akan mendekati 32 meter per detik. Tapi itu dugaan awal ya. Dugaan awal kita bahwa kecepatan saat 1 detik itu kecepatannya 32 meter per detik. Nah, pikiran awalnya itu ya. Terus kita mempunyai, maka dari sana kita mendefinisikan kecepatan sesaat seperti ini. Jika sebuah benda bergerak sepanjang garis koordinat dengan fungsi kedudukan Ft, maka kecepatan sesaatnya pada waktu C adalah, nah ini kecepatan sesaat merupakan limit V kecepatan rata-rata ketika hanya menuju 0. Jadi waktunya ini, jaraknya ini sangat-sangat kecil. Misalkan tadi 1 detik sampai 1,0001 detik. Nah, itu maka hasilnya akan semakin akurat untuk mencari sebuah kecepatan sesaat waktu 1 detik itu. Nah, sehingga dalam kasus Ft sama dengan 16T kuadrat tadi, pada percobaan sebelumnya yang tentang yang gerak jatuh bebas tadi, maka bisa dicari V limitnya. Ketika 1 detik berapa, disubstitusikan ke rumus di sini, akan didapat 32 meter per detik. Nah, berarti dugaan kita tadi itu benar ya, 32 meter per detik. Nah, maka dari itu di awal tadi judulnya itu 2 masalah 1 tema. Coba perhatikan tentang 2 rumus berikut, tentang gradien garis singgung dan kecepatan sesaat. Gradien garis singgung ini merupakan limit dari sebuah gradien yang awal tadi, P tadi ya, ketika hanya menuju 0. Nah, terus untuk kecepatan sesaat merupakan limit pendekatan dari kecepatan rata-rata ketika hanya menuju 0. Jadi ada hubungannya gradien garis singgung dengan kecepatan sesaat. Untuk konsep penyelesaiannya ini mirip, hampir sama. Sama ya, limit tadi garis singgung awal untuk mencari gradien garis PQ tadi. Nah, kalau hanya menuju 0 maka akan didapatkan gradien garis singgung. Terus untuk yang kecepatan sesaat merupakan limit dari kecepatan rata-ratanya ketika hanya menuju 0. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.